Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah studi kasus kita. Hari ini kita punya cerita yang luar biasa menarik buat dibahas. Kita bakal membedah sebuah misteri bisnis yang ironis banget langsung dari dunia perhotelan. Jadi fokus studi kasus hotel kita kali ini ada pada di Ocean Resort Bali. Coba bayangin situasi ini ya. Awal tahun 2026, ada sebuah resort bintang 4 yang super sibuk. Mereka punya 120 kamar, fasilitas beach club, spa, sampai 2 restoran. Di atas kertas, tempat ini tuh ibarat mesin pencetak uang yang sempurna, melayani tamu keluarga dari dalam maupun luar negeri. Semua orang di manajemen udah tepuk tangan merayakan kesuksesan. Tapi, pertanyaannya, apa mereka beneran sukses? Yuk, kita bongkar faktanya. Oke, langsung aja kita masuk ke datanya. Di kuartal pertama tahun 2026, tingkat hunian kamar itu melesat tajam. Dari yang rata-rata cuma 68%, tiba-tiba loncat ke 82%. General manajernya jelas bangga banget dong, dan langsung umumin di rapat bulanan kalau performa hotel lagi luar biasa. Gimana enggak? Kamar full, restoran selalu antri, dan kalau kita cuma ngelihat dari angka-angka permukaan ini, kita pasti mikir kalau resort ini lagi ada di puncak kejayaannya. Tapi, tunggu dulu. Pas finance manager mulai ngulik-ngulik laporan keuangan, ada satu paradoks aneh yang muncul. Pemasukan emang meroket tajam, tapi anehnya, laba bersih mereka justru nyungsep drastis dari bulan ke bulan. Arus kas tiba-tiba macet total. Bahkan, para supplier mulai teriak-teriak karena tagihan mereka telat dibayar. Kok bisa ya, hotel yang lagi kebanjiran tamu malah sampai kehabisan uang kas? Nah, inilah inti dari investigasi kita hari ini. Buat mencahin misteri arus kas yang aneh ini, kita bakal lewatin 4 tahap investigasi nih. Pertama, kita bahas soal ilusi tingkat hunian tinggi. Terus kedua, kita lihat kebocoran biaya operasional resort. Ketiga, kita bongkar 5 temuan kritis auditor. Dan terakhir, pelajaran penting manajemen keuangan yang bisa kita ambil. Kita masuk ke bagian pertama, ilusi tingkat hunian tinggi. Tingkat hunian, 82% itu jelas nggak jatuh dari langit ya. Manajemen hotel ternyata nekan pada legas dalam-dalam buat promosi, mereka ngasih diskon gila-gilaan di online travel agent sampai 35%. Nggak cuma itu, mereka nambahin menu buffet, nyewa live music tiap malam di beach club, narik banyak pekerja harian lepas buat beresin kamar dan ngelayanin tamu, plus ngebakar budget marketing digital yang lumayan fantastis demi narik turis internasional. Strateginya emang berhasil bikin hotel rame sih. Tapi di balik layar, para kepala departemen mulai pusing 7 keliling karena biaya operasional pelan-pelan jadi makin nggak terkendali. Nah, ini bawa kita ke bagian kedua, kebocoran biaya operasional resort. Coba posisikan diri kalian sebagai tim dapur di sana. Laporan dari eksekutif chef mengungkap fakta yang lumayan bikin nyesek. Biaya bahan makanan bengkak drastis gara-gara overproduction, alias masak terlalu banyak buat sarapan buffet. Bayangin aja, tiap hari mereka masak dalam porsi raksasa. Tapi karena prediksi jumlah tamu yang makan itu sering meleset, ujung-ujungnya bertonton makanan harus dibuang tiap harinya. Secara harfiah nih, laba resort itu benar-benar dibuang ke tempat sampah dalam bentuk sisa makanan. Sedih banget kan? Efek domino dari perencanaan yang berantakan ini langsung nabrak departemen pembelian atau purchasing. Karena prediksi kebutuhan barang yang gak jelas, tim purchasing terpaksa sering banget ngelakuin pembelian dadakan. Dan kalian pasti tahu dong kalau kita belanja buru-buru alias panik, harganya pasti jauh lebih mahal. Proses standar kayak minta penawaran atau quotation dari beberapa vendor, itu dilewatin gitu aja. Dan yang mulai kerasa aneh, perlahan-lahan ada supplier tertentu yang mulai mendominasi suplai barang ke hotel. Wah, mulai kecium ada yang gak beres nih. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, di mana semuanya akhirnya terbongkar. 5 temuan kritis auditor. Pas bulan Maret 2026, tim auditor internal akhirnya turun tangan karena nyium bau-bau ketidakberesan. Mari kita pasang insting detektif kita nih. Auditor sukses nemuin 5 masalah fatal di urusan keuangan dan pembelian hotel. Mulai dari dokumen yang gaib alias hilang, pembayaran ganda, pengelolaan uang tunai yang kelewat santai, konflik kepentingan, sampai urusan gudang yang amburadul. Yuk, kita bedah satu-satu. Temuan pertama ini, bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Bagian utang usaha atau accounts payable ngebayar tagihan bernilai gede banget buat seafood sama minuman, tapi tanpa dokumen pendukung sama sekali. Bayangin, nggak ada purchase order, nggak ada tanda terima yang buktiin barangnya beneran nyampe, dan nggak ada tanda tangan persetujuan dari kepala departemen. Duit resort ngalir keluar gitu aja, cuma modal selembar invoice? Ini sih mimpi buruk buat kontrol internal perusahaan manapun. Dan tebak apa akibat dari kecerobohan luar biasa itu? 48 juta rupiah. Uang segitu gedenya dibayarin 2 kali buat invoice seafood yang sama. Kasus double payment ini kejadian murni cuma gara-gara stafnya nggak ngecek nomor invoice dengan teliti. Di saat arus kas lagi seret-seretnya, resort ini malah bagi-bagi 48 juta rupiah ekstra ke supplier secara cuma-cuma gara-gara administrasi yang kacau.
Lanjut ke temuan ketiga. Kita geser ke meja resepsionis. Auditor mergokin ada uang tunai dari tamu yang nggak langsung disetor ke kasir utama di hari yang sama, terus pas ditanya alasannya apa, staf kasir front office bilang mereka telat closing, jadi uangnya disimpan di laci pribadi mereka. Ini bahaya banget loh, kebiasaan kayak gini tuh buka celah gede banget buat risiko uang hilang, dimanipulasi, atau bahkan fraud. Hukum tak tertulisnya jelas ya, uang perusahaan nggak boleh sekalipun nginep di laci pribadi karyawan. Nah, temuan keempat ini yang paling bikin geram, karena ngungkapin adanya konflik kepentingan. Ingat kan tadi kita sempat bahas ada supplier yang mendominasi? Ternyata usut punya usut, purchasing manajernya punya hubungan pribadi sama salah satu supplier bahan makanan ini. Selama 3 bulan berturut-turut, supplier ini nguasai 70% total belanja dapur. Tanpa tender, tanpa tawar-menawar, dan parahnya lagi, harganya jauh di atas harga pasar. Ini mah udah bukan sekedar inefisiensi lagi, tapi kebocoran yang emang disengaja. Sebagai gong penutup dari temuan audit ini, kita masuk ke gudang utama dapur. Waktu dicek, auditor nemuin selisih yang lumayan jauh buat stok minuman, terus banyak banget bahan makanan yang udah kedaluarsa, plus barang-barang yang nggak pernah dicatat di sistem. Alasan orang gudangnya, klasik, terlalu sibuk nerima barang karena hotel lagi rame banget, jadi urusan nyatet-nyatet disingkirin dulu. Ini contoh nyata di mana alasan kecepatan kerja malah ngorbanin keamanan aset perusahaan. Dan kita sampai di bagian keempat, sekaligus bagian terakhir, pelajaran penting manajemen keuangan. Dari studi kasus hotel yang kita bedah hari ini, satu pesan penting yang harus banget kalian ingat. Pertumbuhan pendapatan tanpa efisiensi operasional dan kontrol internal yang ketat, ujung-ujungnya cuma bakal bikin kehancuran finansial. Ilusi okupansi 82% yang kelihatan wah banget itu, sukses nutupin fakta kalau sistem operasional standar mereka lagi hancur-hancuran. Dari makanan yang kebuang sia-sia di dapur, duit yang bocor karena korupsi dan konflik kepentingan, sampai kasir yang nitip duit di laci pribadi. Semuanya ngebuktiin satu hal, sebanyak apapun air yang masuk ke ember perusahaan kalian, nggak bakal ada artinya kalau embernya penuh dengan lubang. Buat nutup sesi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Kalau kesuksesan kayak tingkat hunian 82% aja ternyata malah bisa ngancurin kas dan ngebahayain nyawa sebuah hotel, pertanyaan saya, apakah bisnis kalian sendiri saat ini udah bener-bener siap secara sistem buat ngadepin kesuksesan berskala besar? Coba deh, pastiin, apakah kontrol internal kalian udah sekuat ambisi marketing kalian? Terima kasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah kasus hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.